Bismillahirrahmanirrahim. Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi alam Qur'an hudal linnas wa bainati murqad asyhadu wa la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulah la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam, serta ihsan, dan tempat sholat dan serta salam mari kita junjungkan dan curahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Alhamdulillah, anak-anak yang soleh dan soleha, sudah 2 hari telah kita menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan yang suci ini. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah puasa di bulan suci ini. Banyak orang yang belum bisa menunaikan ibadah ini dengan sempurna, karena di tengah wabah yang telah kita alami, kita masih harus banyak-banyak bersyukur atas nikmat yang Allah telah berikan. Jadi jangan pernah mensia-siakan waktu. Apabila kita telah diberikan waktu untuk menunaikan ibadah, jangan pernah lalai dari ibadah tersebut. Anak-anak soleh dan soleha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini Bu Dinda akan memberikan sedikit informasi. Diberikan waktu untuk menjelaskan apa saja sih hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Selain makan dan minum, ada ternyata banyak hal-hal yang harus kita ketahui. Pertama, yaitu adalah makan dan minum. Makan dan minum yang disengaja dan tidak disengaja, apa hukumnya? Makan dan minum yang sengaja itu dapat membatalkan ibadah puasa kita. Namun apabila tidak disengaja, contohnya apa? Ketika kita lupa ternyata kalau kita itu puasa. Misalkan Bu Dinda lagi nyicip-nyicip sedikit, nggak sengaja tertelan, habis itu langsung Bu Dinda kumur-kumur. Itu tidak membatalkan puasa. Lain dengan yang misalkan contoh anak-anak ada yang diam-diam ke kulkas, buka kulkas terus kalian makan siang-siang. Nah, itu yang membatalkan puasa. Seperti ada di surah Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khayti aswadi minal fajr. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam berarti fajar, dan sempurnakanlah ibadah puasa itu sampai datangnya malam. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Di dalam surat ini diajarkan yaitu makan dan minumlah kalian hingga langit berarti fajar, dan sempurnakanlah ibadah puasa kalian itu sampai datangnya malam. Masya Allah. Yang kedua, yang hal-hal yang dapat membatalkan puasa yang kedua adalah muntah. Tahu anak-anak muntah? Muntah yang sengaja dan tidak sengaja. Muntah yang sengaja itu dapat membatalkan puasa.
Contohnya, misalkan kalian memasukkan sesuatu benda, contohnya jari deh, kalian lagi masukin ke mulut kalian. Nah, kalau jari dimasukin ke mulut itu kemungkinan besar bisa menimbulkan muntah. Itu ada yang dimaksud dengan sengaja, yang dapat membatalkan puasa. Lalu, muntah yang tidak sengaja gimana? Muntah yang tidak sengaja itu kalau misalkan kalian lagi sakit, atau tiba-tiba kalian melihat sesuatu hal yang menurut kalian kotor, terus kalian muntah dengan spontan. Nah, itu yang tidak membatalkan. Kalian langsung bisa kumur-kumur, nah itu bisa kalian lanjutkan puasanya. Itu yang tidak sengaja. Yang ketiga, hal-hal yang dapat membatalkan puasa adalah keluarnya haid atau nifas dan air mani. Ini biasanya terjadi pada perempuan atau wanita, pada ahwat-ahwat yang lagi dia ikut sahur malamnya, namun saat siangnya ternyata dia keluar darah haid atau nifas. Nah, itu langsung batal puasanya anak-anak. Nah, lalu apa lagi? Yang keempat, yaitu gila atau hilangnya akal. Kalian harus tahu bahwa syarat sahnya puasa adalah berakal, memiliki akal sehat. Nah, kalau orang yang sedang sakit jiwa, nah itu dia nggak bisa puasa, ataupun tiba-tiba dia jadi kehilangan akal, wah itu bisa membatalkan puasa. Lalu apalagi yang kelima? Nah, yang kelima itu ada yang hal-hal yang dapat membatalkan puasanya itu memasukkan sesuatu ke 9 lubang yang ada pada tubuh kita. Misalkan mulut, hidung, telinga, kubur, dan dubur. Nah, misalkan contohnya itu adalah kalau di hidung. Misalkan kalian saat berwudu memasukkan air ke dalam hidung ya. Nah, tapi masukkan air ke hidungnya itu sampai terkena kerangka hidungnya. Terus kalian ngerasa sakit. Nah, itu berarti airnya udah masuk ke dalam dan itu dapat membatalkan puasa. Yang contohnya yang telinga. Kalian tiba-tiba ingin membersihkan telinga. Biasanya pakai cotton bud ya. Nah, kalau cotton bud itu dimasukkan ke dalam lubang telinga dan kena bagian dalam, itu dapat membatalkan puasa. Apalagi kalau di bagian kubur dan duburnya, misalkan kalian pernah dengar orang sakit ambeien. Nah, biasanya kalau sakit ambeien itu memasukkan sesuatu benda ke dalam dubur kalian. Nah, itu dapat membatalkan puasa. Lalu gimana kalau yang swab bu atau suntik rapid? Kalau swab itu kan memasukkan alat ke dalam hidungnya, terus kita kayak ngerasa sakit nih gitu. Itu juga dapat membatalkan puasa. Terus apa lagi? Misalkan memasukkan jarum. Misalkan memasukkan obat atau vitamin atau bius. Nah, itu kan memasukkan sesuatu benda yang menggunakan jarum. Itu juga dapat membatalkan puasa anak-anak. Gimana kalian? Sudah cukup informasi yang telah Bu Dinda berikan? Oke, sekian ya. Anak-anak yang soleh dan soleha, Bu Dinda mau kalian tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa sampai akhir bulan Ramadan. Alhamdulillah, mungkin cukup sekian beberapa hal yang dapat membatalkan puasa. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat menjaga hawa nafsu tersebut. Anak-anak yang soleh dan soleha, mungkin cukup sekian yang dapat Bu Dinda sampaikan. Semoga kita selalu diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ibadah puasa kita. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Selamat menjalankan ibadah puasa anak-anak soleh dan soleha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.